Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang menjadi tokoh utama sekaligus narator dalam film ini, atau biasa dipanggil Doni. Doni ini hobi sekali membeli perabotan rumah dari TikTok, hanya karena bentuknya estetik. Di sini, Doni bekerja sebagai karyawan di perusahaan mobil yang cukup terkenal. Namun entah kenapa, ia mengalami gangguan insomnia parah selama 6 bulan lamanya. Insomnia, nothing's real. Begadang setiap malam membuat Doni menderita gangguan aneh dan kesulitan untuk fokus saat bekerja. Doni pun mencoba berkonsultasi dengan dokter. Tapi bukannya diberi obat, dokter justru menyarankannya untuk mengikuti pertemuan kelompok pasien kanker. See the guys with testicular cancer. Dalam pertemuan ini, para anggota berbagi kisah dan penderitaan yang mereka alami. Mereka juga diminta untuk berpasangan agar bisa saling curhat. Doni dipasangkan dengan pria bernama Bob. Bob adalah mantan binaragawan. Karena ada gangguan hormon pasca operasi pengangkatan organ vital, bagian dadanya membesar. Mendengar kisah jujur dan menyentuh ini, Doni pun ikut larut dalam emosi. Ternyata, cara ini berhasil. Doni akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. People always assume the worst. Then I cried harder. I wasn't host to cancer or parasites. Remember to breathe and step. Ready to cry. Pada pertemuan selanjutnya, Doni bertemu dengan seorang wanita bernama Maria. Sama seperti Doni, Maria juga datang ke pertemuan sebagai tamu tak diundang. Hanya saja tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan gratis. Gara-gara Maria, Doni jadi kepikiran. Malamnya, ia kembali overthinking dan lagi-lagi mengalami insomnia. Never really awake. Ready ourselves for guided meditation. Saat menghadiri pertemuan penderita batu ginjal, Doni memberanikan diri untuk mengajak Maria bicara secara pribadi. Doni mengatakan bahwa ia tahu Maria bukan pasien sebenarnya dan hanya datang sebagai penumpang gelap. Maria pun sudah menduga bahwa Doni juga sama sepertinya. Namun Doni meminta Maria untuk mencari tempat lain karena ia benar-benar membutuhkan pertemuan ini demi bisa tidur dan menjaga kewarasannya. Candy stripe a cancel word. I can't cry if there's another faker present and I need this. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk berbagi jadwal agar tidak bertemu dalam acara yang sama. Doni memilih sesi pertemuan pasien kanker mulut, sementara Maria bisa mengambil sesi lainnya. Awalnya, proses negosiasi cukup alot, sebab Maria juga menyukai sesi pertemuan pasien kanker mulut. Di sana ia bisa bersantai sambil menikmati kopi dan merokok. Pada akhirnya, Doni mengalah. Baginya, yang paling penting adalah ia bisa kembali tidur dengan tenang. Sebelum berpisah, mereka sempat bertukar nomor telepon. You wake up at C10. Akibat insomnia yang berkepanjangan, Doni mulai mengalami masalah baru. Ia jadi mudah tertidur dimanapun, terutama saat sedang melakukan perjalanan dinas. Seringkali ia tidak sadar tertidur dan terbangun di tempat yang asing. Hal ini membuat pikirannya kerap dipenuhi bayangan aneh saat berada di pesawat. Misalnya membayangkan terjadi kecelakaan agar bisa mendapatkan klaim asuransi. Dalam perjalanan berikutnya, Doni bertemu dengan seorang pria bernama Tyler Darden, seorang penjual sabun yang unik. Tyler sangat pandai berbicara, sampai-sampai Doni merasa bahwa Tyler adalah orang yang menyenangkan dan tampak tahu banyak hal. In frozen orange juice concentrate, you can make napalm. Vibrating luggage. Namun, sesampainya di bandara, Doni menghadapi masalah. Tasnya bergetar dan petugas keamanan mengira ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Setibanya di kosan, Doni dikejutkan oleh kenyataan bahwa kamarnya baru saja meledak dan ludes terbakar. Anehnya, satu-satunya barang yang selamat adalah secari kertas berisi nomor telepon Maria. Awalnya, Doni berniat menghubungi Maria, tapi urung dilakukan. Ia justru menelepon Tyler. There was no answer. I'm at a payphone. Yeah, star 690. You know, man, it could be worse. Mereka pun akhirnya bertemu di warung kopi milik Mang Ari. Dalam obrolan mereka, Doni menceritakan insiden yang baru saja ia alami. Tyler menanggapi nasib sial Doni dengan berbagai celotehan dan teori unik yang justru membuat Doni terpukau. I say, never be complete. Fuck off with your sofa units and string green. Sejak saat itu, Doni mulai mengenal Tyler sebagai pemuda nyentrik dengan gaya hidup yang jauh dari kata teratur. Pada malam hari,
Tyler bekerja sebagai operator roll film di bioskop. Kadang-kadang, ia iseng menambahkan adegan dewasa ke dalam film keluarga yang sedang tayang. Selain itu, Tyler juga bekerja paruh waktu sebagai pelayan di hotel mewah. Namun, kebiasaannya yang aneh adalah suka iseng terhadap makanan para tamu. Saat hendak berpisah, Tyler menawarkan Donnie untuk tinggal di rumahnya sementara waktu, dengan satu syarat, Donnie harus memukulnya sekuat tenaga. Awalnya, Donnie bingung dan mengira Tyler sedang tidak waras karena memiliki ide seaneh itu. Tapi akhirnya, ia benar-benar memukul Tyler. Dan sejak saat itu, mereka berdua malah jadi berkelahi di area parkiran. Setelah pertemuan mereka, Donnie dan Tyler sepakat suatu saat akan kembali bertarung lagi. Sesampainya di rumah Tyler, Donnie terdiam. Ia tidak menyangka kalau kondisi tempat tinggal Tyler begitu memprihatinkan. Rumah tua yang nyaris roboh, listrik sering mati sendiri, pompa air macet, dan atap bocor saat hujan datang. Jelas sekali suasananya sangat kontras dengan kos-kosan Donnie yang dulu nyaman dan penuh fasilitas mewah. Namun anehnya, Donnie tidak merasa kehilangan apapun. Justru ia merasa lebih hidup. Walaupun tinggal di tempat yang serba terbatas, ia merasa tenang, bahkan lebih bebas untuk jadi dirinya sendiri. Seiring waktu, Donnie dan Tyler pun makin akrab. Mereka tinggal bersama dan menjalani hari-hari seperti biasa, bertarung setiap Kamis malam dan tetap masuk kerja keesokan paginya, meski sering dengan wajah lebam. Uniknya, aktivitas gelut mereka justru membawa dampak positif. Donnie jadi tidur lebih nyenyak dan produktif di kantor. You could deal with anything. Tapi ternyata kebiasaan itu tak hanya jadi rahasia mereka berdua. Para pria lain yang kebetulan nongkrong di warung mulai tertarik dan akhirnya bergabung. Dari situlah terbentuk sebuah komunitas yang mereka sebut sebagai Fight Club. Tempat pelepasan stres bagi pria-pria dengan selera unik. Arena mereka disiapkan oleh Mang Ari, dan setiap minggu, Tyler menetapkan aturan klub, seperti 1. Jangan pernah membicarakan Fight Club. 2. Jangan menyebut nama Fight Club. 3. Jika lawan sudah menyerah, hentikan pertarungan. Dilarang bertarung secara berkelompok, hanya duel. 5. Harus tanding 1 lawan 1. 6. Wajib lepas kaos dan sepatu saat bertarung. 7. Pilih lawan yang seimbang. 8. Pastikan makan dulu agar tak mudah tumbang. If this is your first night at Fight Couldn't Club, remember whether you ordered pens with blue ink or black. Sometimes all you could hear were the flat, hard packing sound. Or the wet choke when someone caught their breath. Fight Club menjadi semacam pelarian. Siang hari mereka bekerja, malam harinya mereka saling adu kekuatan. Tapi semua itu dilakukan dengan sportif, tidak ada dendam setelah pertarungan usai. Apapun profesinya, mereka merasa punya tempat untuk melepas tekanan hidup dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi, Donnie menerima telepon dari Maria, teman lamanya yang dulu sering satu komunitas penyintas penyakit. Maria bertanya kenapa Donnie sudah tak pernah muncul lagi di pertemuan. Donnie menjawab singkat bahwa kini ia menemukan kelompok baru yang hanya diikuti oleh pria. Namun, Maria terdengar tidak stabil, terdengar seperti habis minum sesuatu yang membuatnya kalut. Ia bicara tak tentu arah, mengeluh soal hidupnya, dan mengisyaratkan keinginan untuk menyerah. Donnie yang bingung dan canggung akhirnya menutup telepon secara perlahan, lalu beranjak pergi. Yang mengejutkan, saat Donnie hendak sarapan, Maria justru sudah ada di rumah. Donnie spontan bertanya kenapa ia bisa ada di sana, tapi pertanyaan itu justru membuat Maria tersinggung dan pergi. Tak lama kemudian, Tyler datang dan menjelaskan bahwa semalam ia yang mengangkat telepon dari Maria dan menjemputnya ke rumah Donnie. Dari situ, Donnie mulai menyadari bahwa semalam telah terjadi sesuatu antara Maria dan Tyler. Anehnya, setelah kejadian itu, Tyler justru memperburuk citra Maria di depan Donnie dan mengultimatum. Jika Donnie sampai membahas soal Maria atau kejadian itu, maka persahabatan mereka berakhir. now listen. Can't have you talking to her about this. Yeah, I promise. Promise. Hari-hari berikutnya, Maria rutin datang ke rumah untuk bertemu Tyler. Suara-suara dari kamar mereka seringkali begitu keras hingga mengganggu Donnie yang butuh ketenangan. Di kantor, kondisi Donnie mulai disorot.
Bosnya khawatir karena wajah Donnie sering terlihat lebam dan penampilannya semakin tidak terurus, seperti orang yang tidak sempat mandi atau tidur. Clean clothes. Get yourself together. Saat sedang mencuci baju, Donnie mendapat telepon dari pihak kepolisian. Polisi menyampaikan bahwa ada kemungkinan kosannya yang dulu meledak bukan karena fenomena alam, melainkan karena ulah seseorang. Polisi menemukan sisa zat nitrogliserin, yaitu bahan peledak yang juga bisa menjadi hasil sampingan dari proses pembuatan sabun. Polisi lalu bertanya, apakah akhir-akhir ini Donnie punya musuh yang berjualan sabun? Saat kembali melanjutkan mencuci, Maria datang dan memamerkan baju baru yang ia beli dari TikTok. Kemudian, Maria mencoba merayu Donnie. Namun karena respons Donnie yang dingin, Maria pun kesal dan langsung pergi dari rumah. You are such a nutcase. I can't even begin to keep up. You know what? I really think it's time you got out of here. Bye. Donnie lalu bertanya, apa rencana kita malam ini? Tyler mengajaknya untuk membuat sabun bersama karena mereka juga membutuhkan lemak sebagai bahan utama. Malam harinya, Tyler mengajak Donnie untuk mengambil lemak manusia dari sebuah klinik kecantikan. Richest, creamiest fat in the world. Sesampainya di rumah, Tyler mulai menunjukkan cara membuat sabun dari lemak tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa jika ditambahkan bahan-bahan sederhana lainnya, sabun itu bisa berubah menjadi bahan peledak. Hal ini membuat Donnie mulai merasa curiga. Namun tiba-tiba, Tyler menaburkan bahan kimia ke tangan Donnie. The first soap was made from the ashes of heroes. Like the Tyler menyuruh Donnie untuk pasrah dan menerima rasa sakit. Saat Donnie menahan rasa sakit, Tyler memotivasinya bahwa tanpa rasa sakit ataupun pengorbanan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dunia ini. We were selling rich women their own fat asses back to... Keesokan harinya, Donnie menemani Tyler menjual sabun mereka di sebuah toko kecantikan. Ternyata, sabun itu banyak diminati karena terbukti mampu mencerahkan kulit wajah. Beralih ke kantor, atasan Donnie menemukan sebuah pamflet Fight Club tertinggal di mesin fotokopi. Ketahuan menggunakan fasilitas kantor tanpa izin, Donnie mencoba menakuti atasannya dengan berkata bahwa pendiri Fight Club adalah orang yang berbahaya. Kepribadian Donnie mulai berubah, mirip seperti Tyler. Well, maybe you just shouldn't bring me every little piece of trash you happen to... Cornelius! Malam harinya, secara kebetulan, Donnie bertemu dengan teman lamanya, Bob. Ternyata Bob sudah tidak menghadiri grup pertemuan lamanya lagi dan mengaku menemukan komunitas yang lebih baik, yaitu Fight Club. Pada malam pertemuan Fight Club berikutnya, Donnie bertarung dengan Bob. Ternyata Bob masih sangat kuat. Di pertemuan selanjutnya, Tyler menegur para anggota Fight Club karena banyak yang mulai melanggar aturan. Ia mengajak semua anggota untuk kembali meluruskan niat dan tujuan mereka. Tak lama kemudian, pemilik tempat usaha bernama Pak Lo datang dan bermaksud mengusir Fight Club dari lokasi miliknya. Namun, Tyler justru mengajaknya bergabung dalam Fight Club. Merasa tersinggung, Pak Lo memukul Tyler. You should join our club. I didn't quite catch that, Lou. I got it. Shit, I lost it. Okay, I got it. Setelah beberapa kali dipukul, Tyler malah tertawa dan sengaja membiarkan dirinya dihajar. Melihat hal itu, Pak Lo merasa berhadapan dengan orang yang tidak waras dan akhirnya menyerah. Ia pun mengizinkan mereka tetap menggunakan tempat tersebut. Setelah habis-habisan dihajar, ia lalu memerintahkan anggota klubnya untuk mulai esok hari mencari masalah dan memancing keributan dengan orang asing. Suatu pagi, Donnie datang ke ruang bosnya untuk berbicara. Sang bos mengizinkan, mengira Donnie akan meminta maaf. Namun ternyata, justru memprotes perusahaan karena selama ini memproduksi mobil yang kurang aman dan rentan menyebabkan kecelakaan. Bos pun memecat Donnie secara tidak hormat, tanpa pesangon. Setelah itu, tremor di tangan kambuh. I am Jack's smirking Doing. revenge. Why would you do that? Bosnya pun sampai terdiam melihat kejadian itu. Donnie terus saja memukul dirinya sendiri, seolah-olah ia sedang dianiaya oleh atasannya.
Aksinya begitu meyakinkan hingga akhirnya pihak keamanan datang dan mengira Donnie babak belur karena dianiaya oleh sang bos. Akhirnya, Donnie mengundurkan diri dari perusahaan. Sebagai bentuk kompensasi, ia diizinkan membawa komputer, mesin fax, pesangon sebesar 5 kali gaji, serta kupon tiket pesawat. Airline flight coupons. We now had corporates. Now, nobody was the center of... Dalam Fight Club, para anggota tidak hanya bertarung. Mereka juga diberi tugas tambahan yang dibagikan dalam amplop saat mereka berpamitan. Kali ini, tugasnya adalah melakukan aksi sabotas, merusak fasilitas umum, meledakkan toko komputer, showroom mobil mewah, dan melakukan aksi vandalisme lainnya. There's one in Penn's Grove, too. Suatu hari, di ruang bawah tanah, Donnie melihat beberapa ranjang susun yang baru saja selesai dirakit oleh Tyler. Rupanya, Tyler sedang merekrut orang-orang baru untuk tinggal di rumah mereka. Semakin hari, rumah itu makin dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan tujuan yang belum jelas. Setiap orang diberi tugas yang berbeda-beda. Ternyata, Tyler sedang membentuk semacam pasukan untuk misi yang belum diketahui oleh Donnie. Jawabannya terungkap saat suatu hari, Donnie pulang dan melihat para pengikut Tyler sedang duduk menonton televisi. Mereka sedang menunggu siaran berita tentang aksi vandalisme yang baru saja mereka lakukan. Holy shit. Saat sedang menjalani kerja sampingan, Donnie melihat beberapa anggota Fight Club sedang menyamar sebagai pramusaji. Ternyata, mereka berencana menyergap seorang komandan polisi dan mengancamnya agar menghentikan penyelidikan. Jika tidak, mereka mengancam akan melakukan tindakan ekstrem terhadap tubuh sang komandan. Lagi-lagi, Tyler tidak melibatkan Donnie dalam rencana ini. Donnie mulai merasa tersingkir dari lingkaran Tyler. Kini Tyler punya orang kepercayaan baru, seorang pria berambut pirang. Pada salah satu pertemuan Fight Club, Donnie mendapat kesempatan bertarung dengan si pirang. Ia melampiaskan seluruh kekesalannya dan memukul pria itu hingga babak belur. In the eyes of every panda that wouldn't screw to save its species. Dalam perjalanan pulang, Donnie mengonfrontasi Tyler, mempertanyakan mengapa ia tidak dilibatkan dalam Project Mayhem. Tyler menjawab bahwa Fight Club sekarang sudah berkembang menjadi Project Mayhem dan tidak perlu merasa paling penting karena FAB bukan milik siapa-siapa. Terus mendesak, mempertanyakan kenapa semua rencana ini dijalankan tanpa keterlibatannya. Lolos dari maut, Tyler justru melepaskan kemudi mobil sepenuhnya. Akhirnya terungkap alasan Tyler bersikap dingin selama ini. Ia tahu bahwa Donnie telah mencurigainya sebagai dalang dari peledakan kosan yang dulu. Tyler mengemudi dengan ugal-ugalan tanpa memegang setir. Lalu terjadilah kecelakaan yang cukup mengerikan. Namun, alhamdulillah semua selamat. Donnie tidak sadarkan diri selama beberapa hari setelah kecelakaan. Saat ia terbangun, Tyler sudah tidak ada di rumah. Di rumah itu, Donnie justru menemukan banyak pengikut Tyler yang tampak sibuk menyiapkan Project Mayhem. Tak satu pun dari mereka memberitahu kemana Tyler pergi. Padahal hanya Tyler yang mengetahui kelanjutan dari rencana tersebut. Saat keluar rumah untuk merokok, Maria tiba-tiba datang berkunjung. Donnie mengatakan bahwa Tyler tidak ada di rumah dan sudah pergi. Namun, kembali pergi dengan wajah kesal. Kemudian, tiba-tiba dua rekan mereka yang sebelumnya menjalankan misi merobohkan patung seni perusahaan dan merusak kedai kopi dikejar polisi. Bob tertembak dan meninggal. Donnie sangat terpukul dan memarahi seluruh anggota. Namun, para pengikut Tyler justru salah paham dan bertindak semakin nekat. Friend of mine, and you're not gonna bury him in the fucking garden. Man, and he has a name, and it's Robert Paulson. In death, his name is Robert Paulson. Shut up! This is over with! Merasa tidak lagi mampu mengendalikan situasi, Donnie akhirnya berusaha mencari keberadaan Tyler. Ia menemukan banyak tiket pesawat atas nama Durden dan memutuskan mengunjungi kota-kota yang tercantum untuk mencarinya.
Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk warung kopi, namun hasilnya nihil. Orang-orang tampak menyembunyikan informasi tentang Tyler. Hingga suatu hari, di sebuah warung, seorang mamang berkata bahwa Donnie sendiri yang terakhir kali mampir ke tempat itu. Saat Donnie bertanya, menurut mamang, saya ini siapa? You're the one who gave me this. Setibanya di hotel, Donnie langsung menelepon Maria untuk memastikan apakah mereka pernah menjalin hubungan yang lebih dari sekadar teman. Donnie meminta Maria menyebutkan siapa dirinya. Betapa terkejutnya ia ketika Maria berkata bahwa Donnie adalah Tyler Durden itu sendiri. Say my name. Tyler Durden, you fuck. Secara mengejutkan, Tyler Durden muncul di kamar hotel. Ia marah karena Donnie telah melanggar janji untuk tidak membahas tentang dirinya pada Maria. Donnie pun bertanya, kenapa semua orang mengira dirinya adalah Tyler? Tiba-tiba, Donnie mendapatkan pencerahan. Selama ini, dirinya dan Tyler adalah orang yang sama. Karena ingin mengubah hidup, Donnie menciptakan kepribadian lain. Tyler adalah segala hal yang selama ini ia inginkan ada dalam dirinya. Keesokan harinya, ia terbangun dengan rasa panik. Ternyata kepribadian yang lain telah menelepon banyak pihak di malam sebelumnya. Saat pulang ke rumah, ia menemukan tempat itu dalam keadaan kosong. Ia mencoba menelepon nomor-nomor dari daftar hotel untuk memberi peringatan, tapi sudah terlambat. Donnie kemudian menemui Maria untuk menjelaskan semua hal ganjil yang terjadi. Ia mengaku memiliki dua kepribadian, dan sebenarnya menyukai Maria. Oleh karena itu, ia meminta Maria pergi keluar kota demi keselamatannya. Meski awalnya tidak percaya, akhirnya Donnie memberinya uang agar Maria bisa segera pergi sampai semuanya selesai. Shut up! Hello. I need you to arrest me. Setelah urusan dengan Maria selesai, Donnie pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Di ruang interogasi, ia menjelaskan kepada pihak berwajib tentang rencana Project Mayhem dan menyerahkan dokumen serta bukti yang ia miliki. Ia mengatakan bahwa saat ini ada bahan peledak buatan dari sabun yang disembunyikan di parkiran kantor perusahaan pinjaman online. Tanpa disangka, 3 polisi yang bersamanya ternyata adalah pengikut Tyler. Mereka diperintahkan untuk menghukum Donnie karena berusaha menggagalkan Project Mayhem. Dalam kondisi terdesak, Donnie berhasil merebut pistol dari salah satu polisi dan kabur dari sana. Get away from me! Drop that fucking knife! Get down on the floor! Ia berlari menuju gedung yang menjadi target peledakan. Dan benar saja, di dalam mobil, ia menemukan bahan peledak buat Tyler, alter egonya. Saat mencoba mematikan bom, Tyler muncul dan mencoba menggagalkan usahanya. Ternyata, para pengikut Tyler telah memasang bom di 10 gedung berbeda. Setelah berhasil menjinakkan satu bom, Tyler menyerangnya. Walaupun dalam rekaman CCTV, Donnie terlihat sedang berkelahi sendirian, sebenarnya ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi lemah, Donnie mendapati dirinya ditodong pistol oleh Tyler. Ia berusaha berbicara, membujuk agar Tyler membatalkan Project Mayhem. Tyler berkata bahwa seharusnya Donnie berterima kasih. Karena berkat semua ini, Donnie telah mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan, Donnie mencoba mengendalikan pikirannya. Ia meyakinkan diri bahwa Tyler tidak nyata. Lalu, Donnie menodongkan pistol ke mulutnya sendiri dan menembak. Namun, keanehan terjadi, Donnie tetap hidup meskipun tembakan itu mengenai dirinya. Tak lama kemudian, Maria datang dan sangat terkejut melihat keadaan Donnie. Dan akhirnya, terjadilah ledakan besar. Dan film pun tamat.